Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi keperawatan dimanapun berada. Nah ini topik kita yang terakhir mengenai penulisan abstrak dan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Nah, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pada materi ini. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari dan adapun memahami struktur, fungsi, dan ciri abstrak karya ilmiah. Tujuan pembelajaran yang kedua itu menunjukkan sikap jujur, teliti dalam dan bertanggung jawab dalam penulisan karya ilmiah dalam akademik, konteks akademik. Kemudian yang ketiga itu menyusun abstrak karya ilmiah, khususnya keperawatan secara sistematis dan menghindari plagiarisme. Adapun materi pembelajaran yang kita pelajari dalam materi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengertian penulisan abstrak karya ilmiah itu sendiri. Yang kedua, fungsinya. Yang ketiga, strukturnya. Yang keempat, langkah dalam penulisan abstrak. Yang kelima, etika akademik dalam penulisan abstrak. Yang keenam yaitu definisi mengenai tentang plagiarisme, terus jenis-jenis plagiarisme, bentuk-bentuk plagiarisme, cara menghindari plagiarisme. Nah, adapun model pembelajaran yang kita gunakan dalam materi ini itu kita menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Adapun langkah yang harus Anda laksanakan dalam proses ini, yang pertama pertanyaan mendasar dan penentuan proyek, yang kedua perancangan langkah-langkah dalam penyelesaian proyek, yang ketiga penyusunan jadwal dalam pelaksanaan proyek, yang keempat penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen, yang kelima penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil dari proyek. Yang terakhir itu evaluasi hasil dari proyek. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah PJBL. Pertama itu pertanyaan mendasar dan penentuan proyek. Apa yang Anda lakukan yaitu Anda akan mencari artikel mengenai keperawatan dan ataupun tugas akhir yang TA sebagai bahan analisis Anda sendiri. Nah, kemudian Anda mengidentifikasi kesalahan pada abstrak dan indikasi plagiarisme. Kemudian Anda menentukan fokus proyeknya, perbaikan abstraknya, dan harus Anda jujur dalam memperbaiki abstrak dalam perbaikan abstraknya gitu. Kemudian yang kedua itu perancangan langkah dalam penyelesaian proyek. Nah, yang langkah ini ada beberapa yang harus Anda ikuti, yaitu menyusun langkah penulisan abstrak yang benar, mengkaji struktur abstrak dan konsep plagiarisme, menentukan cara menghindari plagiarisme baik parafrase maupun yang bentuk sitasi. Nah, yang ketiga itu penyusunan jadwal dalam pelaksanaan proyeknya. Jadi harus Anda rancang rencananya kapan Anda mengerjakan proyeknya, kemudian tahap kerjanya seperti apa dari penyusunan, revisi, kemudian finalisasi, kemudian langkah yang keempat itu baru Anda menyelesaikan proyeknya dengan fasilitasi. Anda menyusun abstrak secara ringkas, jelas, objektif, kemudian memperbaiki penulisan agar terhindar dari plagiarisme tersebut. Lalu, Anda melakukan penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek yang Anda buat di depan kelas. Kemudian Anda menyajikan abstrak itu yang telah Anda perbaiki, memberikan dan menerima masukan dari antar kelompok. Selanjutnya, baru yang terakhir ya, ini terakhir evaluasi proses dan hasil proyeknya. Jadi perbaikan itu Anda memperbaiki hasil dari masukan dari teman-teman kelompok, kemudian baru Anda menyusun hasil abstrak itu secara yang finalnya yang sudah Anda perbaiki, kemudian kita melakukan refleksi dalam pembelajaran. Nah, itu materi kita terakhir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, semoga mata kuliah ini dapat Anda menjadi calon keperawatan yang profesional dan dalam segi menulis, dari segi
dalam keterampilan berbicara untuk skill untuk masa depan Anda. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.